Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Apakah Anda sudah siap untuk mendengarkan siapa yang akan mendapatkan berkat dari program Berbagi Kasih, Wujudkan Mimpi Bible Learning with Father Joseph? Tadi saya sudah memilih secara acak dan pilihannya jatuh kepada Jen Tur. Dia berkata, semoga sumbangan ini boleh diberikan pada orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan. Lokasinya di tempat pembuangan sampah, Kelurahan Semanan dan Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng. Saudaraku yang terkasih, dalam video ini saya akan mengangkat satu tokoh dalam Perjanjian Lama. Dia tokoh hebat, dia dipilih oleh Allah. Dia diberi tugas oleh Allah sebagai penyambung lidah Allah kepada orang-orang Israel. Namanya bahkan masih terus digaung-gaungkan dalam Perjanjian Baru. Tokoh ini banyak sekali mengalami mukjizat-mukjizat dan keajaiban-keajaiban. Siapa lagi kalau bukan Nabi Elia? Para pembaca kitab suci biasanya sudah familiar dengan dua kisah terkenal dari Nabi Elia, yaitu Nabi Elia di tepi sungai Kerit, dan yang kedua Nabi Elia dan janda di Sarfat. Kemunculan Nabi Elia dalam Perjanjian Lama bisa kita temukan dalam kitab 1 Raja-Raja bab 17 dan seterusnya. Kemunculannya di tengah-tengah sejarah orang Israel bukanlah kemunculan biasa. Apa sebabnya? Karena saat itu umat Allah ini, baik rajanya maupun rakyatnya, sedang hidup dalam dosa. Mereka menjauh dari Allah, mereka menyembah berhala-berhala, mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Apa sebabnya? Karena saat itu mereka sedang tidak ada penjajah. Mereka hidup tenang, damai dalam kemewahan. Jadi bisa kita bayangkan betapa sulitnya tugas Nabi Elia ini. Kalau kita diberi tugas untuk memberi nasihat kepada orang yang sedang sakit, baru jatuh miskin, yang baru saja terpuruk, itu mudah. Mereka mau mendengarkan biasanya. Tetapi lain halnya kalau orang yang berbuat salah, orang yang melakukan kejahatan, hidupnya sedang bergelimang oleh harta dan kemewahan. Maka tidak heran saudara-saudara ketika Elia memperingati raja-raja dan penguasa orang Israel yang sedang lupa daratan ini, dia ditolak dan tidak didengarkan. Bahkan dia diancam mau dibunuh. Konteks kemunculan Nabi Elia adalah salah satu masa tergelap dalam sejarah orang Israel. Mengapa? Setelah Daud mempersatukan seluruh suku-suku Israel, kerajaannya dilanjutkan oleh Salomo. Tetapi kerajaan ini justru terpecah menjadi dua setelah masa Salomo, yaitu menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, sementara kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Jadi masing-masing daerah ini dipimpin oleh raja-raja mereka. Dari informasi singkat ini, mudah-mudahan Anda tidak lagi bingung kalau Anda ketika membaca kitab suci muncul istilah-istilah, misalnya di 1 Raja-Raja bab 15. Di situ dikatakan Abiam Raja Yehuda, Asa Raja Yehuda. Itu mengacu kepada kerajaan di bagian selatan. Meskipun raja-raja di bagian selatan kebanyakan digambarkan secara negatif, tetapi masih bisa kita temukan satu atau dua raja yang mempunyai karakter positif. Lain halnya dengan kerajaan di utara. Misalnya kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 15. Nadab Raja Israel, Baesa, Ela, Zimri, Omri, dan Ahab Raja Israel. Mereka semua digambarkan sebagai raja yang jahat. Mereka malah memimpin umat Allah untuk menyembah dewa Baal dan dewa Asyera. Saudara-saudara, dalam masa itu, kalau rajanya jahat, maka rakyatnya pun ikut jahat. Seluruh kerajaan utara jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka melupakan Allah
yang memberikan segala kenyamanan, kedamaian, dan kemakmuran bagi mereka. Sebetulnya, wilayah Samaria pada mulanya bukanlah sesuatu yang buruk. Mengapa? Karena justru dari daerah Samaria inilah muncul tokoh-tokoh hebat dan pernah tinggal tokoh-tokoh yang dipilih oleh Allah. Ambil contoh Abraham, Ishak, Yakub, Nabi Elia, Nabi Elisa, bahkan Daud pun pernah tinggal di daerah Samaria. Tetapi saudara-saudara, setelah kerajaan ini terpecah jadi dua, orang-orang di utara mendirikan mesbah-mesbah pengorbanan untuk menyembah Allah tadinya. Tetapi lama-kelamaan ibadah mereka bercampur dengan penyembahan berhala. Terlebih nanti ketika daerah utara ini dihancurkan oleh Asyur, muncullah dewa-dewa Asyur di daerah itu yang bercampur dengan ibadah kepada Allah Israel. Itulah konteks sejarah dari kemunculan Nabi Elia. Di mata Allah, yang dilakukan oleh raja-raja Israel, khususnya Raja Ahab, adalah sangat jahat. Ahab mengambil seorang istri, orang Sidon, yang namanya Isabel. Ahab dan Isabel malah menyuburkan praktek-praktek penyembahan berhala di kerajaan Israel. Hal itulah yang dipandang jahat di mata Allah. Lalu Nabi Elia dipanggil oleh Allah untuk memberikan sebuah peringatan dan hukuman bahwa akan ada sebuah masa kekeringan yang sangat hebat karena orang-orang Israel telah meninggalkan Tuhan Allah mereka. Pada waktu itu, Nabi Elia berseru di 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi Nabi Elia memperingati akan ada sebuah masa kekeringan yang sangat hebat. Sementara di masa kekeringan itu, Nabi Elia disuruh oleh Allah untuk tinggal di tepi sungai Kerit yang berada di bagian timur sungai Yordan. Disitulah Nabi Elia mengalami pengalaman rohani di mana dia dipelihara oleh Allah secara ajaib. Dia masih boleh meminum air sungai Yordan untuk melegakan hausnya. Lalu secara ajaib setiap pagi maupun petang ada burung-burung gagak yang datang memberikan roti dan daging untuk menjadi makanan bagi Nabi Elia. Saudara-saudara, pengalaman Elia di sungai Kerit adalah pengalaman kita. Di tengah kekeringan, ketika banyak sumber-sumber kehidupan kita mengering, bahkan berhenti untuk mengalir, kita masih dipelihara oleh Allah dengan cara-caranya yang ajaib. Meskipun berkat yang kita terima di masa sulit tidak sebesar atau sehebat di masa-masa sebelumnya, tetapi pengalaman Nabi Elia di sungai Kerit menjadi pengalaman rohani di awal panggilannya. Bagaimana dengan saya dan juga Anda, saudara-saudaraku yang terkasih? Di masa-masa sulit ini, coba buka mata kita, buka mata hati kita, buka pikiran kita juga. Bagaimana cara Allah bekerja dengan cara-caranya yang ajaib, seperti Elia dipelihara oleh Allah melalui seekor burung gagak. Yang mau dikatakan adalah cara Allah sangat ajaib. Bahkan bisa menghancurkan segala kemustahilan dalam hidup kita. Burung gagak adalah burung yang cerdik, tetapi tidak bisa diajak kerjasama. Burung yang identik dengan kematian. Tetapi oleh Allah, burung jenis ini pun bisa dipakai oleh Allah untuk mendatangkan rahmat bagi umatnya. Saya yakin saya maupun Anda di saat-saat sulit seperti ini juga mengalami pengalaman rohani yang sama. Dijaga dan dipelihara oleh Allah dengan cara-caranya yang ajaib. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku.